Tren dunia di mana umat itu udah banyak yang tidak lagi mengakui agama ya. Ada yang agnostik, ada yang ateis. Betul itu. Orang yang terjebak dalam saintisme atau setidaknya percaya pada saintisme, ya tidak akan pernah mampu melihat eksistensi Tuhan. Karena Tuhan tidak berada dalam tataran epistemologi sains. Milenial dan Gen Z yang saya melihat trennya itu makin banyak juga ya, yang lebih mungkin lebih ke saintifik ya. Mikirnya tuh lebih kepada logik gitu ya. Udah juga di kota-kota besar terutama makin sulit mengajak mereka ke masjid, ke gereja gitu, karena mereka punya mungkin logical thinking, critical thinking sendiri gitu ya. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana, menyerbu bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Ini episode yang saya harapin kita bisa bersuka cita ya, mendapatkan insight. Saya kedatangan seorang Romo lagi top-topnya ya, kebetulan pacak bahasa Palembang ya. Ini namanya Romo Koko. Terima kasih Pak Helmi, luar biasa. Ini simbol literal dari daging semua. Romonya sangat berdaging. Iya. Kalau tamunya kurus, tulang semua. Tulang semua. Nama beliau nih Albertus Johnny. Kenapa pacak jadi Romo Koko itu? Karena saya anak pertama dari keluarga saya, dan ketika saya masuk dalam formatio calon imam, ya kebetulan saya keturunan Tionghoa yang satu-satunya di seminari, sehingga semua orang panggil saya Koko. Sehingga dipanggil Koko. Dan di rumah juga dipanggil Koko, jadi diteruskan, dilanjutkan. Romo itu kan Jawa banget kan ya? Iya. Romo ini wong Jambi, wong Palembang. Betul. Karena di Sumatera bagian selatan terutama banyak sekali imigran Katolik dari Pulau Jawa. Sehingga translation dari kata Latin pater itu ayah dalam bahasa Indonesia, pater, lalu pastor menjadi Romo dalam bahasa Jawa. Bapak. Tapi mohon maaf Romo, ini casingnya nggak Romo banget ini. Itu dia, saya lebih mirip agen asuransi daripada pastor. Bapak dulu pedagang memang. Iya, dulu pedagang. Jadi papa saya waktu saya kecil ada toko baju. Kemudian ketika berpindah keluarga kami ke Jambi, ada toko kelontong. Jadi saya biasa menimbang gula, menimbang beras. Kalau casing lebih cocok begitu. Itu lebih proporsional dengan tampilan casingnya. Kenapa kita main fisik gini? SMA Saverius di Palembang ya. Sekolah terbaik. Seminari Palembang. Kebetulan Pak Helmi juga di sekolah terbaik ini, SMA 1 Palembang ya, Pak Helmi ya. Saing dulu dengan sekolah beliau ini. Luar biasa. Kalau Tito Karnavian SMA 2 ya. SMA 2. Jadi kita bertemunya di Jakarta. Ya, bertemu di Jakarta. Oke, aku mau saya tahu Romo banyak sekali ngomong tentang millennials, tentang Gen Z gitu ya. Sesuatu yang kadang-kadang tabu dibicarakan atau tidak nyampe yang lain, dan Romo Koko bisa menerangkan dengan penjelasan yang luar biasa. Tren dunia itu kalau kita lihat kan makin banyak, terutama di Eropa ya. Juga di Korea, Jepang, negara-negara maju lah. Tren dunia di mana umat itu udah banyak yang tidak lagi mengakui agama ya. Ada yang agnostik, ada yang ateis. Betul itu Romo ya? Bahkan ateis ya. Iya. Kalau ateis dia mengaku diri tidak percaya pada Tuhan. Sementara agnostik gitu ya, dia percaya bahwa dengan pengetahuan kita hampir mustahil untuk mengenal realitas tertinggi, sehingga tapi dia tetap open. Jadi teman-teman agnostik itu tetap open terhadap eksistensi Tuhan, tetapi memilih untuk tidak memeluk agama satupun. Tidak memeluk satu agama pun, karena dia percaya bahwa Tuhan tidak mungkin diketahui dengan akal budinya. Oke. Jadi
Ya, itu tren yang makin populer ya belakangan ini. Apalagi dengan munculnya saintisme, satu ideologi di mana sains itu diagung-agungkan sebagai satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya solusi untuk menjelaskan realitas. Sehingga ya orang yang terjebak dalam saintisme atau setidaknya percaya pada saintisme, ya tidak akan pernah mampu melihat eksistensi Tuhan. Karena Tuhan tidak berada dalam tataran epistemologi sains. Jadi Tuhan itu satu realitas yang kalau dalam iman kepercayaan Katolik itu melampaui realitas duniawi, realitas empiris gitu ya. Jadi sangat normal kalau kita melihat tren ini berkembang luas. Di Indonesia pun sudah mulai loh. Sudah mulai ada kelompok-kelompok yang sangat kritis pada agama. Mungkin karena bangsa kita memang ya somehow orang-orangnya sangat beragama tapi belum tentu beriman ya. Sehingga kejengahan itu terjadi pada saat melihat disparitas antara atau jarak antara realitas bahwa saya beragama di KTP tapi perbuatan saya tidak mencerminkan agama saya gitu. Nah, orang-orang agnostik dan ateis, saya rasa harus tetap dihormati karena itu adalah pilihan berpikir. Dan justru terutama bagi teman-teman agnostik, keterbukaan terhadap realitas yang ilahi yang dicari dengan pendekatan sains, dicari dengan penjelasan yang ilmiah, itu justru salah satu jalan kalau dalam iman Katolik untuk mengenal Tuhan. Salah satu jalan selama masih ada keterbukaan untuk Dia yang Maha Tinggi. Saya kok yakin ya Tuhan akan mencurahkan rahmat lewat jalan-jalan lain yang mungkin ada dalam hidupnya nanti. Ya kita hormati itu. Kita hormati. Tapi ya ini gejala salah satu yang muncul. Kalau saya lihat ya secara sosiologis itu muncul dari kejengahan orang melihat disparitas jarak antara beragama dengan perbuatannya yang nggak mencerminkan imannya. That's sad. Sementara bukan kita membanding-bandingkan ya. Sementara banyak sekali penganut agnostik atau ateis gitu malah saya harus ngakuin ya akhlak mereka kadang-kadang lebih baik. Kita kadang-kadang nyebutnya lebih religius walaupun saya agak hati-hati menyebutnya. Kadang-kadang mungkin di negara-negara yang begitu ya korupsinya kurang ya kan. Seperti menantu saya dulu mantan agnostik. Ya, sekarang udah ikut saya dia. Dan saya melihat sendiri. Dulu waktu dia melamar anak saya, Romo, kan saya nggak mau orang Korea tukang mukul, suka mabok. Apa nggak dia jawabnya? Itu kan yang mabok. Saya tidak minum, tapi istri saya nggak percaya. Tapi dia datang ke sini, sopannya luar biasa. Sopan-sopannya. Terus istri saya tuh punya rumus. Kalau saya melihat akhlak seorang anak, saya harus ketemu ibunya. Dan it works ya. Begitu ngelihat ibunya sopan sekali. Lebih sopan dari orang kita kebanyakan. Mohon maaf. Oke, go. Jadi bisa dimengerti ya kalau negara-negara yang tampaknya agnostik atau bahkan ateis punya sistem yang lebih baik gitu ya. Karena sekali lagi banyak hal di dunia ini yang bisa dipecahkan lewat sains, lewat pendekatan struktural, logical thinking, dan critical thinking itu penting sekali. Saya yakin ya agama-agama yang tidak berbasis critical thinking, yang cuma dogmatis, yang diturunkan dari orang tua tanpa merasa perlu dicari akar-akar kebenarannya dan perlu ditelusuri secara logika, walaupun nanti di ujung logika akan menyerah berhadapan dengan misteri yang transenden. Saya yakin agama-agama ini nanti akan ditinggalkan oleh generasi-generasi baru yang memang by design, by nature memang sudah lahir dengan kemampuan untuk menyerap informasi yang begitu kaya. Kalau kita lihat negara-negara yang sangat maju dan tampaknya agnostik, saya pikir bukan karena mereka agnostik lalu maju. Itu juga sesat pikir yang lain kan. Tapi karena mungkinkah mereka mendahulukan
pendekatan kritis untuk menemukan solusi atas masalah, alih-alih berlindung di balik argumen-argumen religius mungkin ya, saya pikir itu tidak untuk dipertentangkan sebetulnya antara yang agnostic society dengan religious society. Itu dua hal yang bisa saling hidup berdampingan, dan bahkan religious society mestinya bisa memberi inspirasi untuk secara kreatif menemukan jalan-jalan baru, memecahkan masalah-masalah konkret dalam kehidupan. Betul. Jadi perspektifnya tidak hanya hidup nanti ketika di surga sana, karena doa orang Katolik itu kan, dan seperti doa orang Kristiani pada umumnya, Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu, kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Di bumi ini memang harus merasakan kerajaan damai, keadilan, sukacita, keadilan, damai, sejahtera. Kita usahakan itu di dunia. Jadi perspektifnya bukan hanya nanti ketika hidup setelah kematian, tapi di dunia juga orang berhak untuk bahagia, orang berhak untuk hidup adil, berhak untuk hidup damai. Nah, kalau perspektifnya untuk hidup dunia ini, maka agama-agama mestinya juga menawarkan jalan-jalan baru, jalan-jalan kreatif. Apalagi kalau kita berdampingan dengan sains, agama bisa memberikan the meaningfulness of life, kepenuhan makna dalam hidup, yang di sains mungkin hanya bisa dieksplanasi, diterangkan dengan angka, dengan probabilitas. Untuk hal-hal yang tidak terjawab oleh kuantifikasi, agama bisa menawarkan kebahagiaan, jalan hidup yang penuh makna. Jadi kalau saya membayangkan, andai kata dua pendekatan ini digabungkan, alangkah indahnya. Alangkah indahnya. Tapi di Islam pun kita juga mengenal tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas, ya. Tidak hanya kita berpikir ke atas, tapi juga berpikir juga ke samping. Oh, that's beautiful. Ya. Malah di Bali kan ada Trihita Karana ya. Bukan hanya Tuhan, manusia, tapi juga alam. Iya. Dekat dengan konsep shalom dalam iman Kristiani. Shalom yang kita anut dari paham Yahudi, Yudaisme tentang damai, itu mengisyaratkan hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Mirip sekali. Enak banget denger Romo ini ngomong. Pantas medsosnya banyak banget loh yang nonton. You're too kind. Romo, yang jadi concern sekarang generasi milenial dan Gen Z, yang saya melihat trennya itu makin banyak juga ya, yang mungkin lebih ke scientific ya. Mikirnya tuh lebih kepada logik gitu ya. Udah juga di kota-kota besar terutama, makin sulit mengajak mereka ke masjid, ke gereja gitu, karena mereka punya mungkin logical thinking, critical thinking sendiri gitu ya. Berangkat dari pengalaman ya, kami para pastor kan tidak boleh punya anak. Rugi. Anak-anaknya anak-anak rohani itu ya. Kata memang enggak tahu lemaknya tuh. Enggak tahu lemaknya. Enggak pagetannya. Oke, terus. Jadi berdasar pengalaman, dan saya pernah jadi kepala sekolah SMA juga di Lampung, SMA Yosudarso Metro, sekolah kongregasi saya, kongregasi imam-imam hati kudus Yesus. Dari perjumpaan itu, saya melihat ya kerinduan anak-anak Gen Z dan bahkan juga beberapa Gen Alpha yang saya ketemui. Kerinduan mereka adalah pertama-tama untuk mengerti dunia dengan segala faktivitasnya, dengan segala fenomenanya. Mereka berusaha untuk mengerti, dan mereka sangat dibantu bukan dengan akses yang luas terhadap teknologi informasi, dengan gadgets, dengan internet, dengan AI sekarang ini, big data dan segala macamnya, yang membuat mereka kadang-kadang justru di sini ironinya, saya melihat ada overloading informasi, yang membuat mereka mungkin kita sudah membaca buku Matinya Kepakaran itu ya, mereka bingung dengan belief system mana yang harus dipercaya, cara apa yang terbaik untuk mengerti dunia, atau yang kedua menjadi sangat yakin dengan satu
satu cara saja untuk melihat dunia. Sehingga ya karena fenomena truth bubble, like and dislike, cara sosial media bekerja, sehingga seperti tidak ada ruang untuk seperti tidak ada ruang untuk percaya dan melihat blok-blok lain yang tidak mereka sukai. Dan ini sebenarnya sebenarnya gejala yang cukup umum yang juga nyangkut di generasi kita nih, Pak. Saya millennials, Bapak saya baby boomers. Ya. Baby tapi tua gitu. Baby tapi tua. Namanya tuh nggak bagus itu ya. Terus, jadi saya melihat dua hal ini mempengaruhi cara pikir anak-anak milenial, sehingga dua hal ini justru menciptakan kebutuhan dasar untuk dimengerti. Untuk orang lain itu mengerti saya lebih dulu. Nah, di sini paradoksnya, saya pikir cukup cantik ya paradoksnya ya. Mereka bisa mengerti banyak hal dengan begitu banyak jalan, but by the end, ketika kita go deeper, bersentuhan dengan masing-masing personal itu ya, masing-masing pribadi, kita melihat kebutuhannya sama. Mereka ingin lebih dimengerti, ingin lebih dikenal oleh orang-orang di sekitarnya. Karena ya itu tadi ya, deep down ketika kita tahu banyak, kita justru makin terasing dengan lingkaran sekitar. Romo, maaf saya potong. Ya, sure. Bukankah dengan anak sekarang kan lebih jalan logical thinking, critical thinking, tapi juga akhirnya kan banyak juga yang resah, anxiety, overthinking. Menurut saya, apakah itu tanda bahwa sebenarnya agama itu, Tuhan itu diperlukan? Ya, bukan untuk seperti sekarang ya. Jadi peran agama itu, peran pemuka-pemuka agama seperti Romo itu sebenarnya diperlukan untuk mengobatin itu. Exactly, yang tadi saya bilang tentang the meaningfulness of life. Itu satu spektrum yang sebetulnya bisa ditawarkan di dalam pilihan agama-agama. Iya. Agama-agama bila masuk dari pergumulan pribadi yang nyata tentang pengalaman kesepian, pengalaman kegelisahan anak-anak muda zaman ini, saya pikir bisa menjadi bisa menjadi tambang untuk menarik mereka keluar dari perasaan despair, putus asa. Dan banyak sekali loh, hampir tiap pekan saya mendapat email, mendapat DM tentang itu ya, suicidal thoughts dan pengalaman depresi yang begitu dalam, termasuk di kita tuh sekarang banyak mental illness mental health kena. Dan itu real, itu nyata. Soalnya banyak juga yang dari generasi kita yang dididik dengan keras, seolah-olah mengecilkan masalah mental ini. Padahal bagi teman-teman muda kita, it's a real huge problem. Dan mereka tidak umum untuk lari ke psikolog, tidak umum untuk lari ke psikiater, karena memang mungkin belum punya cukup dana untuk itu. Tapi udah mulai banyak. Udah mulai banyak. Hanya kalau yang pergi kita ke daerah-daerah, mereka harus menelan pil pahit itu sendirian, bergumul sendirian gitu ya. Dan sebetulnya agama punya akses untuk menawarkan kebermaknaan hidup, bahwa penderitaan itu bila dijalani dengan ketekunan, dengan kepasrahan kepada Tuhan, itu justru akan menghasilkan mutiara-mutiara yang indah dalam hidup. Ya, kalau saya generasi saya, bapak saya kiai ya, dogmatis lah. Kita ikutin apa kata bapak. Ya, alhamdulillah tuh mungkin pendidiknya benar. Sampai sekarang saya, Tantowi, kakak saya almarhum tuh sangat strict ya, sangat strict gitu. Ya, kita diajarkan untuk ibadah, kita diajarkan untuk menolong orang, tidak menipu orang. Ya, itu strict. Tapi menurut saya mungkin juga ada pilihan-pilihan lain cara orang parenting ya. Apalagi yang sekarang ya. Menurut Romo gimana? Menurut saya sih agama dalam parenting itu jangan pertama-tama didasarkan pada jangan didasarkan sebagai tuntunan moral, walaupun itu penting ya. Tuntunan moral itu, kalau Kantian itu ya, aliran Kantian bilang jangan mencuri, jangan membunuh, jangan gitu ya. Kalau itu yang ditawarkan terus-menerus tanpa pemahaman, tanpa penjelasan mengapa, dan
tanpa memberi solusi pada perasaan-perasaan negatif kita ketika kita sedang kesepian dan sendirian, agama akan menjadi hakim, bukan menjadi ibu yang memeluk, ibu yang merengkuh. Anda bisa bayangkan kalau lagi berdarah-darah hatinya, kemudian ya kamu sebaiknya jangan begini dan jangan begitu, karena aturannya jangan begini dan jangan begitu. Kita tahu agama memang ada aturan, tapi ada saatnya di mana figur orang-orang yang beragama itu harus hadir sebagai ibu yang punya rahim, ibu yang berbelas kasih begitu dalam, menemani duduk. Dalam parenting kan ini penting, menemani duduk, mendengarkan, dan sebelum menghakimi, membiarkan anak bercerita tentang masalahnya tanpa menghakimi. Saya pikir model-model pendekatan, kalau istilah saya pendekatan kerahiman Allah ini penting dalam parenting. Karena instead of judging, sekarang yang dibutuhkan itu adalah listening, non-judgmental. Gitu. Saya lompat nih. Jadi kalau kita kemarin kan isu berapa, walaupun nggak terlalu gimana gitu kan, isu tentang saling menghormatin antar pemeluk agama. Dulu kita top banget ya, apalagi kita di Palembang ya. Kuburan Kristen, kuburan Cina katanya, sama kuburan Muslim itu nyampur. Dan kita bergaul tuh biasa aja. Sangat nikmat, sangat dekat. Tapi kan kemudian kan ada, begitu saya masuk di Jawa, saya udah agak lain tuh. Bukan film nih, agak lain ya, agak berbeda gitu. Tapi menurut saya kalau kita lihat generasi bawah ya, Gen Z, Gen Alpha, rasanya mereka tidak lagi juga mempertentangkan ya. Seperti zaman saya dulu tuh enak banget hidup ya. Gimana pengamatan Romo kan bisa bergaul dengan umat termasuk muda-muda ya sekarang ini. Ya sebetulnya agama itu menjadi jembatan yang bisa menyatukan banyak perbedaan ya, karena kita kan tujuannya menuju realitas yang tertinggi itu dengan berbagai macam nama. Tentu masing-masing punya klaim kebenarannya. Tetapi kalau kita saling berjumpa sebagai anak-anak manusia yang fana di dunia yang sementara ini, bukan saatnya dan bukan jalan terbaik sebetulnya untuk saling bertanya tentang klaim kebenaran agama masing-masing. Yang harus dipertanyakan, gimana nih caranya kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik? Gimana caranya kita bisa menjadi manusia yang lebih manusiawi? Gimana caranya kita bisa bergandeng tangan untuk membantu orang-orang yang masih bergumul dengan kesusahan, dengan Aceh, Padang, dengan Sibolga, yang Tapanuli yang masih hancur sampai saat ini. Gimana caranya kita bisa bersatu untuk despite of different religions kan, kita bisa bersatu untuk menciptakan dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua. Kita udah klaim ya Pancasila, kita mengakui bahwa kita ada agama-agama yang kita akui. Jadi kita untungnya sih teman-teman Gen Z punya banyak piranti ya untuk berpikir kritis tadi ya. Untungnya menurut saya. Tapi juga kita tidak bisa menutup mata terhadap data misalnya tentang, ya ini kalau mau bicara radikal-radikalan ya, apakah radikalisme sebagai ideologi agama tertentu itu merasuk lewat dunia pendidikan. Itu saya waktu menjadi kepala sekolah pernah dapat datanya, tapi saya tidak hafal betul datanya berapa persen, tapi it exists, masih ada. Makanya ya saya bersyukur saja kita tidak lagi anti dengan perangkat-perangkat digital yang bisa memberi untuk checking itu ya. Apakah benar satu ideologi tertentu? Apakah benar satu pengajaran tertentu dari tokoh agama tertentu? Ya, ini satu sisi masih ada keprihatinan, tapi sisi lain saya melihat harapan untuk Gen Z dan Gen Alpha. Ya, kita harus we cannot lose hope. Yes. Harus. Makanya kita buat apa yang kita bisa sebagai tokoh agama. Untuk saya baru saja mengisi satu camping untuk lintas iman dari berbagai macam agama. Itu seru sekali tuh acaranya di Cibubur, itu di Buperta kemarin. Dan berapa orang? Ya, itu ada 800 ya. Wow. 800 orang lintas agama. Dan tokoh-tokoh agamanya berkumpul, bercandaria, bergurau. Bahkan yang perwakilan teman-teman Muslim datang dari Ahmadiyah bahkan.
Itu sesuatu yang bagi saya, wah ini harapan harapan untuk Indonesia, right? Karena kalau kita tidak banyak jumpa dengan yang berbeda, kalau kita tidak banyak say hi kepada orang yang lain warna kulitnya, lain bahasanya, lain agamanya, kita sendiri yang rugi, pikiran kita yang akan cupet terus. Kan, jadi cupet ya, jadi sempit. Jadi sempit pikiran kita. Ini menjelang Natal ya, semoga menjelang kita Natal makin saling memahami, tidak selagi saling mencurigai. Romo, saya mau lompat, mumpung kita ngomong, Romo banyak sekali di konten-konten yang ngomong tentang ini kan era digital. Saya baru dapat satu artikel cukup menarik, Romo. Oke. Dulu itu zaman saya tuh sekolahnya tahun 70-an sampai 80-an ya. Era kami itu era print. Oke. Buku, koran, majalah, artikel dibaca. Betul. Yang sukses adalah si penghafal. Ya kan? Iya. Yang jago ngapal. Oh, saya jago ngapal, makanya menang cepat-cepat 3 kali berturut-turut mengalahkan sekolah beliau. Saperius. Si penghafal. Berikutnya era search. Google, Yahoo. Jadi yang jago itu adalah yang jago mencari. Iya. Ya kan, yang mencari. Berikutnya berganti lagi era algoritma. Jadi di mana orang itu tidak lagi yang sukses itu bukannya yang paling pintar, yang paling punya konsep, tetapi orang yang paling disukai. Di mana tombol like, share, komen menjadi ukuran. Termasuk kita kontestasi pilkada tuh. Likability, algoritma. Keempat ini era chat GPT. Di mana kita bisa bertanya tuh. Nah, ya bertanya. Siapa yang jago bertanya? Ya, ngeprompting. Ngeprompting itu memasukkan, saya carikan saya tentang Albertus Joni. Wah, dapat tuh langsung gitu, lahir di Jambi gitu ya. Jadi kemampuan orang itu ditentukan bisa nggak dia memasukkan pertanyaan prompting. Sekarang lebih gila lagi. Sekarang lebih genetic AI. Saya tuh bisa loh. Saya mau ke Palembang, cuman punya waktu 2 hari. Kemana saya misalnya susunkan dong itinerary saya. Nah, balik dengan topik kita, begini tuh ya, bisa membuat orang tidak butuh siapapun. Mungkin dia juga nggak butuh pemuka agama, dia nggak butuh, mungkin ada juga udah mulai nggak butuh Tuhan, karena dia bisa bertanya dan AI bisa menjawab. Udah terjadi nggak begini? Bahkan lebih ekstrim lagi sekarang, para pekerja seni kan lagi protes di mana-mana karena bahkan AI bisa menciptakan hasil seni yang sangat bisa bikin lagu, itu bisa bikin skenario, bisa bikin aransemen, bahkan menyentuh sisi-sisi yang sebelumnya tidak terbayangkan atau sisi yang dikatakan diklaim sebagai sangat humanis. Ini tidak mungkin AI bisa mereplikasi sisi seni, apresiasi terhadap lagu dan lain-lain. Tapi ternyata mulai bisa. Nyatanya mulai sekarang dan bahkan lebih bagus mungkin daripada beberapa musicians gitu. Lebih cepat. Saya masukin bikin lagu 5 menit jadi. Exactly. Saya kemarin Romo, tolong bikinkan puisi yang menggambarkan karakter saya. Oh wow. Persis loh. Wow. Kalau saya itu berjuang dari awal, anak orang miskin ya, tujuannya gitu. Saya kok dia tahu saya gitu loh ya. Ya sekarang ini mungkin kita harus punya mindset bukan lagi artificial intelligence tapi collaborative intelligence. Jadi intelijensia yang berkolaborasi dengan mesin. Mungkin arahnya ke sana, tetapi bagaimana itu nanti diimplementasikan dalam rules yang lebih technical. Kita masih berusaha mencari meraba-raba karena ini teknologi yang masih sangat baru. Tapi saya berharap kolaboratif intelligence itu terjadi setidaknya dalam 3 hal ya. Kalau untuk orang muda, ini dalam kaitannya dengan agama ya. Yang pertama, justru kolaboratif intelligence ini bisa membantu anak-anak muda untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi Tuhan dan bagaimana iman itu menjadi relevan dalam hidup saya. Bukan cuma ngikut ya, bukan cuma sebuah dogma. Kritisi dong, kritisi. Kalau kita boleh kembali ke abad tengah, kita orang-orang Katolik ya, kami orang-orang Katolik sangat berhutang pada filsuf-filsuf Muslim yang sangat terkenal, Ibn Sina,
Ibn Rus, Al-Khwarizmi, algoritma, dan yang algoritma pun dari Al-Khwarizmi itu yang kemudian diterjemahkan nama Arabnya menjadi algoritmi di Spanyol. Al-Farabi, itu yang mereka lakukan sesederhana bertanya, mengapa bisa begini, mengapa bisa begitu, apakah harus begini, dan apakah harus begitu. Lalu dari sana mereka mengambil kategori-kategori yang dipakai oleh Plato, oleh Socrates, oleh Aristotle, kemudian mencoba menjelaskannya dengan filsafat. Saya pikir ini menarik ya, karena akar dari filsafat kan sebetulnya belajar bertanya. Jadi kesempatan pertama ini menurut saya penting ini. Gunakan AI untuk belajar bertanya. Sebetulnya. Belajar bertanya, belajar kembali, belajar menggali lebih dalam, belajar kritis. Apakah sungguh benar begini dan mengapa harus begitu? Agama tidak boleh alergi pada pertanyaan-pertanyaan. Karena semakin Allah itu digali dengan akal budi, semakin manusia akan mencapai sifatnya yang paling agung. Sifat Allah yang paling agung kalau menurut beberapa filsuf adalah rasional. Rasionalitas itu adalah buah yang membedakan manusia dari ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain memiliki insting, manusia diberi satu rasio yang luar biasa. Dan itu dipakai untuk mengenal Sang Pencipta. Bolehkah saya mengatakan bahwa kemajuan AI bisa kita manfaatkan untuk memperkuat iman? Iya, tentu. Dan kadang-kadang bukan justru meninggalkannya, ya kan? Iya, dan bahkan memperkuatnya dengan logik, critical thinking. Dengan critical thinking. Dan kalau ada perasaan-perasaan tidak nyaman dalam pencarian itu, itulah gunanya komunitas. Itulah gunanya komunitas gereja, komunitas masjid, komunitas. Karena ini yang kedua yang mau saya arahkan. Karena komunitas ini di zaman AI menjadi salah satu jalan keluar untuk menajamkan arti menjadi manusia. Ketika semua hal termasuk seni bahkan bisa dikerjakan oleh AI, apalagi yang tidak bisa ditawarkan oleh AI? Hemat saya satu ini, the sense of community, the sense of awareness bahwa saya tidak hidup sendirian, bahwa saya hidup bagi orang lain, dan bahwa orang lain bisa memperkaya saya dengan perbedaan-perbedaan yang begitu unik, begitu enriching gitu ya. Jadi yang kedua ini, justru AI itu bisa membantu kita untuk keluar, reaching out ke komunitas-komunitas, untuk kembali mengunyah apa yang kita dapat dari AI itu. Dan yang ketiga, hemat saya di zaman ini dalam kaitannya dengan iman, yang penting adalah apakah AI juga bisa menjadikan saya manusia yang berdaya untuk membantu orang-orang lain di sekitar kita yang masih kesulitan. Saya salut itu dengan beberapa content creators yang memang sengaja promosi warung-warung yang sepi, yang tidak ada pengunjung. Ada juga content creators yang membuat desain pakai AI untuk memperbaiki tampilan gerobak-gerobak pinggiran supaya lebih menarik, omsetnya lebih baik. Jadi AI bisa dipakai untuk kebaikan bersama, dan common good itu adalah tujuan alternatif yang bisa ditawarkan di tengah semua narasi kekhawatiran tentang AI akan menghancurkan humanity dengan konsep singularity, nanti akan menghancurkan jati diri kita sebagai manusia. It doesn't have to. Kalau orang punya perspektif common good, dan kita berjuang sama-sama dalam level yang konkret, sekonkret kita berusaha meramaikan dagangan orang lewat AI, kita berusaha, banyak yang kemarin menggalang donasi dengan narasi-narasi pakai ChatGPT, saya lihat itu. Dan itu indah bagi saya. That's beautiful, right? 3 pakem ini mungkin yang bisa kita. Saya jangan sebaliknya ya. Saya ini ketua Associate Creator Content. Tiba-tiba kakak saya Ana Avanti datang ke saya. Sedih dia. Karena ada kreator-kreator, influencers yang mereview restoran, warung yang baru dibuka di review. Dia bilang gak enak, ada yang bilang tutup, utangnya belum terbayar, tukang parkir kehilangan kerjaan, waduh, saya bilang sih, mari kita menggunakan kemajuan AI itu untuk kebaikan. Setuju ya? Untuk kebaikan. Apalagi kalau kita mendaku diri orang beragama. Betul. Kita harus orientasinya, orang lain harus baik gitu. Ingat loh, you do good, you'll get good, you do bad, you'll get bad.
Agree. Ya, kalau Anda mencelakakan orang lambat laun Anda juga akan kena. Ini namanya hukum tabur tuai ya, Romo ya. Tabur tuai itu ada logiknya. Mungkin Romo bisa nerangin. Ya, dalam kitab suci orang Kristiani ada yang namanya hukum tabur tuai ya. Hukum tabur tuai itu sebetulnya tidak lain daripada konsekuensi logis. Yes. Kita tidak menyebutnya sebagai hukum karma. Kalau hukum karma itu dia related to one ideology from certain religion, dari agama tertentu, tentang ada incarnation, ada macam-macam. Kalau orang Kristiani kan tidak percaya pada inkarnasi. Jadi kita sebutnya hukum tabur tuai. Yang sejatinya adalah konsekuensi logis dari apa yang kita buat. Kalau Anda berbuat baik dan Anda mendapat hasil yang baik, puji Tuhan gitu ya. Nah, begitu juga kalau Anda berbuat buruk, biasanya konsekuensi yang datang nanti akan buruk juga bagi Anda. Karena hidup ini kita selalu interrelated dengan banyak orang di sekitar kita. Betul. Begitu kita buat baik, kebaikan itu akan bergema seperti Pak Helmi dan buat balik. Dan balik kepada kita sendiri. Begitu juga sebaliknya. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi dulu ada buku namanya Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai. Zaman Pak Harto. Ada penjelasan ya ternyata. Iya. Itu satu topik yang cukup menarik dari Bible ya. Makanya berbuat baik lah. Ya. Berbuat baik lah. Insya Allah juga akan dibalas dengan kebaikan. Amin Pak Helmi. Wah, keren banget. Jadi saya kehabisan kata-kata, mau nanya apa lagi nih. Semua dijawab loh. Tadi nanya kita nggak bahasa baik. Oh, ngalir aja lah. Ya, di zaman serba AI ini Pak Helmi, saya sangat salut dengan apa yang Pak Helmi lakukan ya. Pak Helmi mendidik orang-orang muda untuk berusaha berkolaborasi dengan kecerdasan buatan. Kalau saya boleh tanya, apa sih yang mendorong Pak Helmi untuk itu? Apakah murni cuan saja atau Pak Helmi punya sesuatu yang memotivasi? Cuan itu saya bilang, saya harus jujur, itu konsekuensi ya. Konsekuensi. Tabur tuai lagi ya. Konsekuensi. Ya, saya banyak sekali dapat rezeki. Diundang, dipikir nggak dapat honor, ternyata disangguin tuh. Oh ya. Oh, tebel juga tuh. Kadang-kadang saya begitu ya. Kadang-kadang ya saya profesional. Kalau profesional, perusahaan mengundang saya, ya kita punya manajemen lah ya. Tapi kadang-kadang wah ini kolega karena jabatan karena apa gitu. Tapi mungkin enak, saya tuh enak banget hidup saya sekarang. Banyak yang membantu. Iya, banyak membantu. Jadi menurut saya sih, ya di agama manapun, termasuk di agama Islam juga begitu ya. Ya, jadi satu kebaikan itu akan dibalas berlipat-lipat malah. Jadi menurut saya mari kita terus kita kampanyekan. Romo, ini ada satu lagi nih yang hampir lupa saya tanya. Begitu kita harus meminta supaya kita jangan takut sama AI, jangan menghindar dengan kemajuan teknologi, tapi ada mungkin sisi lain yang kadang-kadang saking tergantungnya dia kepada teknologi, dan itu menjadi berhala tuh untuk dia tuh. Bagaimana, apa peran agama untuk supaya ini tidak terjadi, Romo? Ya. Ketika saya studi di Marquette University di Amerika, saya mengambil Social Applied Philosophy. Dan memang saya mengambil Digital Ethics. Digital Ethics. Satu ilmu yang memang belum banyak dikuasai dan mungkin tidak cukup populer. Tetapi kajian-kajian dan penelitian mulai banyak sekali yang menunjukkan bahwa orang bisa menjadi sangat tergantung dengan gadget. Cara kerja misalnya sosial media bisa mengubah cara otak kita berfungsi. Misalnya kecanduan like and dislike itu bisa menyebabkan misalnya amigdala kita mengecil. Itu ada banyak sekali penelitian tentang itu. Dan menyebabkan kita menjadi sulit mengontrol dan mengendalikan emosi kita. Ada begitu banyak juga penelitian yang akhirnya menghasilkan eksperimen yang tidak memanusiakan manusia. Contohnya di Amerika pernah ada aplikasi predpol, predictive policing. Jadi dia berdasarkan data orang-orang yang masuk penjara, kemudian ditabulasi dengan big data, lalu dibuat prediksi. Kejahatan terjadi berdasarkan data yang sudah ada, akan terjadi di mana, di kota apa, jam berapa. Kemudian sebelum kejahatan terjadi, polisi akan dikirim ke tempat itu untuk berjaga. Dan ya benar, akibatnya apa? Akibatnya kejahatan besar yang belum tentu ada itu
menjadi ada-ada. Dalam arti orang yang sembarangan nyebrang ditangkap, dicurigai. Orang yang suspek ya. Iya, orang yang jadi suspek. Orang yang ngebut sedikit limit lebih lewat limit ditangkap gitu. Sehingga angka tanda petik kejahatan dan pelanggaran itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Tetapi yang ditangkap justru adalah teman-teman dari komunitas African Americans. Disinyalir ini sumber datanya ini rasis, sehingga menghasilkan policy yang rasis. Rasis pula. Dan ini kan seperti self-fulfilling prophecy itu loh. Dia meramalkan jam sekian akan terjadi kejahatan yang besar, tapi sementara yang terjadi cuman yang remeh-remeh. Ya. Tetapi dari angka pelanggarnya semakin banyak. Jadi seolah-olah menjustifikasi bahwa aplikasi itu benar, baik, sahih. Nah, ketika didata kok tingkat penangkapannya malah 200%, 300% lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian baru ditelaah ada variabel-variabel lain yang dalam tanda petik ya menunjukkan kemungkinan ini rasis ini. Nah, itu juga kita tidak bisa menutup mata terhadap kemajuan AI yang disalahgunakan. Atau bukan disalahgunakan, lebih tepatnya tidak cukup representatif untuk mewakili suara. Nah, di Indonesia sendiri yang agak mengerikan menurut saya karena kesenjangan antara kaya dan miskin cukup tinggi. Sementara banyak sekali kebijakan itu diambil datanya dari orang-orang yang bisa punya akses, bisa punya daya untuk membeli gadget yang bagus, bisa punya uang untuk akses internet yang lebih baik. Data productionnya lebih banyak dihasilkan dari golongan kaya. Bias ya. Jadi bias ini sering-sering tidak dihitung, Pak. Sehingga teman-teman dari golongan ekonomi tengah ke bawah, suaranya tidak cukup representatif. Tidak merasa terwakili. Karena tidak terwakilkan. Karena yang dihitung hanya yang di dunia maya. Nah, policy-policy yang based on data dari dunia maya sebetulnya harus dilihat juga bias mereka yang tidak punya akses. Jadi jangan-jangan ketidakadilan dalam dunia offline justru diamplifikasi, justru dikuatkan, dikeraskan lagi di dunia online. Dan ini agak mengerikan karena nanti sepertinya kalau saya lihat tren-tren yang mulai ada di kepemerintahan, data yang paling mudah diambil kuantifikasinya datang dari dunia digital, dari sosmed, dan mereka yang tidak punya daya untuk content creating, mereka akan ketinggalan. Mereka tidak bisa bersuara. Dan saya pikir harus ada kritisisme untuk melihat bias ini. Itu salah satu topik paper saya ketika saya mengerjakan tesis S2 saya di US itu. Jadi sosial media itu bisa menjadi apa? Give the voiceless the voice. It should be. Ya, memberikan kesempatan bagi orang yang selama ini tidak didengar. Harusnya. Tapi ya sekali lagi ternyata ya itu ya, stratifikasi sosial di dunia nyata itu ternyata tergambar lagi, diamplifikasi lagi di dunia online. Jadi kita pikir cuma di negara-negara berkembang, negara miskin kita baru saja Bulgaria ya. Bulgaria jatuh juga oleh perlawanan Gen Z. Nepal kemarin sangat mengerikan gitu. Jadi ada suara-suara atau mungkin data-data hasil survei yang bias ya, Romo. Iya, ada juga yang bias. Maka mari kita lihat ya, saya rindu banyak penelitian-penelitian soal ini dikerjakan di tanah air kita. Supaya pemerintah nggak cuma concern pada data di dunia digital. Sekarang kan ada slogan itu loh. No viral, no justice kan Pak. Bahaya itu. Itu bahaya menurut saya. Lah yang nggak viral banyak banget. Yang tidak terekspos banyak banget. Yang jadi korban dan harus diam. Oh, that's sad. That's sad, right? Nggak cukup nih. Romo, ini mungkin akan kita tayangkan untuk menyambut Natal ya, tahun 2025. Terima kasih. Saya persilakan Romo untuk menyampaikan kepada umat yang merayakan hari Natal. Oh gitu ya.
Untuk saudari-saudaraku yang merayakan Natal, saya harap Natal ini menjadi kesempatan untuk belajar rendah hati, belajar menjadi orang-orang yang real, belajar menjadi orang-orang yang peka akan kebutuhan orang lain, terutama Kristus sendiri yang hadir dalam sesama yang menderita. Dia memilih jalan kemiskinan untuk lahir di tengah kita, bukan suatu kebetulan, itu by design itu. Tuhan menghendaki lahir di dalam tempat makan hewan untuk mengajarkan pada kita bahwa kita harus punya empati, sensitivitas. Jadi untuk Anda yang pergi dan mampu pergi berlibur bahkan sampai ke luar negeri, ingat juga bahwa di dalam negeri masih banyak orang yang harus tidur di tempat-tempat yang dingin, berlumpur. Mungkin pertanyaannya, seberapa besar kita bisa menjadi berkat di Natal ini bagi orang lain. Dan bagi Anda yang masih merasa menderita dalam hidup, masih bergumul dengan banyak tantangan, ujian, terutama yang terdampak bencana, Anda tidak sendirian. Solidaritas Allah itu hadir dalam palungan, dan lihat begitu banyak orang peduli juga akan membantu Anda. Jadi have hope itu juga penting. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat Natal. Thank you Pak Helmi sudah diundang. Ini untung tidak banyak bahasa Palembang kami. Makasih Pak Helmi. Saya baru pulang dari Palembang. Ini Romo abis ini langsung ke Palembang juga. Langsung ke Palembang. Ya. Langsung makan pempek biasanya. Langsung makan pempek. Lenggang. Baik, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali insight, enlightenment. Supaya kita hidup itu lebih saling menghormati dan lebih damai juga lah ya. Dan masih ingat, kita boleh saja bersuka cita, tapi saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan bahkan ini banjir udah mulai kemana-mana. Iya. Saya lihat kemarin ada ke Bali, ada di Jawa Barat ya. Dan katanya ini akan ada lanjutan. Baik. Karena memang siklonnya tuh lagi memang tidak bersahabat ya. Baik, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.